Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin kiram yang kami muliakan, yang kami taati, segenap para alim, para ulama, para kiai, para habaib, lebih khusus dumateng keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ulum Ma'arif, lebih khusus dumateng keluarga besar dari Kiai Romli dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren. Semoga oleh Allah senantiasa diberi kesehatan, diberi umur yang panjang fi taatillah. Yang kami hormati, yang kami banggakan kepada para hadirin hadirat dan para wali santri dan para santri, semoga yang hadir pada siang hari ini semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, dan semoga Allah memudahkan segala urusannya. Semoga Allah memudahkan urusan dalam mencari ilmu, memudahkan urusan dalam rezekinya, dan semoga dimudahkan pula dalam urusan jodohnya. Jadi sing rawat iki mbah-mbah iki. Mbah-mbah kok melu amin iki piye iki? Jenengan dereng nikah, Mbah? Dereng. Nggih, monggo menawi tiyang jaler kakung ingkang badhe mempersunting perempuan yang spesial, ya. Perempuan yang insya Allah akan membawa kebahagiaan kita di dunia wal dunia wal akhirah. Tapi ya rada tuwek ngono wae. Alhamdulillah, tadi telah dilaksanakan acara wisuda Al-Quran dari beberapa tingkatan, ada yang 5 juz, 10 juz. Mari kita doakan bersama-sama, semoga yang diwisuda tadi, anak-anak kita tadi, para santri tadi, semoga diberi ilmu yang manfaat dan terus bisa menghatamkan Al-Quran hingga hatam. Allahumma amin. Saya teringat dari makalah Mbah Yai Romo Kiai Haji Anwar Mansur, bahwa salah satu tanda Allah memberikan kebaikan adalah Allah mengarahkan seseorang tersebut untuk mempelajari ilmu agama. Berarti barang siapa yang oleh Allah ini dituntun untuk mau ngaji atau hadir di pengajian, ini termasuk dari pilihannya Allah. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan ternyata kalau melihat beberapa kemanfaatan orang yang hadir di pengajian, termasuk hadir pada siang hari ini, manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Di antaranya orang yang hadir di pengajian mulai dari pintu rumah, ketika dia keluar untuk hadir di pengajian, sampai lokasi pengajian, setiap jangkah akan melebur setiap dosa-dosanya. Ya. Jadi tadi dari rumah ke sini naik apa, Bu? Jalan kaki atau pakai motor? Motor, kasih itu dilebur berarti dosane. Ya. Wong kan kalau bahasa kitabnya itu mingkul khatwatin, setiap jangkah. Lah naik motor sak gasan penak lho. Ora sida di apura karo Gusti Allah. Mboten, ya.
Tapi kalau naik motor berarti sekali gas, satu kali gas, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya. Setiap gas orang yang hadir di acara pengajian, ya. Apalagi kalau jalan kaki, masya Allah, lebih banyak dosa yang diampuni oleh Allah. Apalagi kalau dari Merlung ke sini jalan kaki, masya Allah, ya. Enten apa mboten? Oh, oke, alhamdulillah. Dan di antara lagi manfaat daripada mengikuti acara majelis ilmu atau majelis pengajian, ketika dia datang, maka setiap orang yang hadir akan mahbusan anidzunub, akan terjaga dari yang namanya dosa. Jadi ketika orang yang hadir di pengajian, selain tadi akan dilebur setiap dosanya, setiap jangkah dosa-dosanya akan dilebur oleh Allah, maka orang yang hadir di pengajian ketika hadir di dalam pengajian, maka dia akan terjaga dari yang namanya dosa, ya. Jadi artinya Allah tidak akan memberikan dosa ketika orang yang hadir di pengajian. Kalaupun di pengajian dia ini kok melakukan dosa, sama Allah diampuni dosanya, akan dijaga dari untuk mendapatkan dosa. Sehingga nanti ketika dia pulang ke rumah, maka wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, maka dia akan pulang ke rumah dalam keadaan orang yang suci, seperti halnya bayi yang baru lahir. Ini enaknya orang yang hadir di pengajian. Meskipun di pengajian itu datang ngantuk tidur, nggak mendengarkan, nggak paham isi ceramah, ya, apakah tetap dapat fadilah? Apakah tetap mendapatkan keutamaan pengajian? Tetap. Ini namanya tabaruk bi amkinatil ulama. Bahkan dikatakan lagi dalam sebuah hadis, barang siapa yang hadir di pengajian dan di situ satu majelis dengan ulama, maka dia seperti halnya satu majlis dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Dan barang siapa yang pernah satu majlis dengan kanjeng Nabi di dunia, maka dia akan dibersamai kanjeng Nabi ketika di akhirat. Allahumma amin. Berarti nanti ibu-ibu, bapak-bapak di sini pulang ke rumah seperti bayi yang baru lahir. Tapi syaratnya satu, ketika nanti pulang, jangan sampai pas pulang itu jenengan atau bapak ibu sekalian ini malah nambah-nambah dosa. Belum pulang di rumah, belum nyampe di rumah sudah bilang, tadi di pengajian saya ketemu Bu Sri, bau jilbabnya kayak bau bangkai. Belum pulang di rumah udah ngerasa nih, udah rasa-rasa. Nah ini nggak boleh, ya. Ini pentingnya apa? Mohon maaf, ya. Pentingnya bagi kita ketika masih di dunia ini disegerakan mungkin untuk mengurangi dosa-dosa kita. Monggo yang kehujanan bisa merapat, ya. Atau di sini masih banyak yang kosong di mana? Di panggung juga kayaknya nggak apa-apa itu, di panggung apa kecil itu, ya. Jadi tujuannya apa? Kenapa kita di dunia ini diperlombakan untuk segera mungkin menghilangkan dosa-dosa kita? Yauma yanfa'u malu wala banun illa man atallaha min qalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim. Yang mana kita ini nanti di akhirat, ketika di akhirat kita ini bisa bertemu dengan Allah ketika kita ini terbebas dari yang namanya dosa. Nah, cara Allah menghilangkan dosa itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Cara Allah menghilangkan dosa itu macam-macam. Ada yang model Gusti Allah itu memberikan musibah kepada orang tersebut sehingga dosanya dihilangkan. Tapi mohon maaf, nyuwun sewu, ya. Bukan berarti Allah ketika memberikan musibah kepada seseorang, bukan berarti ini termasuk azab dari Gusti Allah, bukan. Bisa jadi Allah memberikan musibah kepada manusia, ini adalah bentuk cinta Gusti Allah kepada para manusia. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Ya, berarti orang yang diberi musibah oleh Allah, macam-macam musibah. Ada yang diberi musibah sakit,
Ada yang diberi musibah keluarganya meninggal, ada yang diberi musibah banyak hutangnya. Ini mungkin tanda Allah bahwa Allah menghendaki baik kepada orang ini. Ada sebuah hadis yang mengatakan, wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ya, barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka Allah akan memberikan musibah. Sebab apa? Jarak terdekat seorang hamba kepada Allah ketika hambanya terkena musibah. Contoh, ya, ketika panjenengan terkena musibah, pasti sering sekali kita akan mengadu kepada Allah. Sering sekali kita akan bermunajat kepada Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Gusti Allah, moga-moga kula utange gampang kesaur. Ya Allah, moga-moga kula waras. Ya, akhirnya sering dia meminta kepada Allah dan mengucapkan Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ini adalah bentuk bahwa Allah senang. Allah itu senang kalau dipanggil, itu senang. Ya, contoh, jenengan ngefans sama yang namanya Lesti Kejora, atau ngefans sama namanya Andin Amanda Manopo, atau ngefans sama yang namanya Inul Daratista, atau Happy Asmara. Wah, apalah aku tukang koplo. Nah, karena kita ngefans sama seseorang, ya, ketika nama kita ini dipanggil sama seseorang, kita senang atau tidak? Ketika kita suka sama yang namanya Lesti tiba-tiba manggil nama kita, Mbak Sri, Mbak Sri, senang atau tidak? Senangnya luar biasa. Lah, ini yang dialami, yang dirasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika hambanya ini mengucapkan Ya Rabbi, Ya Rabbi, dengan mereka ini mengutarakan atau mencurhatkan segala keluh kesahnya, ini Gusti Allah tuh senang. Makanya hambanya dikasih musibah supaya hambanya bisa lebih dekat dengan Gusti Allah. Atau contoh lagi, biasanya kalau orang itu lagi banyak utangnya, rezekinya seret, biasanya rajin sholat duha. Leres apa mboten? Biasanya nek lagi seret rezekine seringnya maca waqiah. Leres apa mboten? Leres? Atau kalau kata Gus Tigdan, wonge teko enten tiang itu mriki, wonge urip coba ngacung. Nah, kula nggih termasuk, kula niku nek harus gini seret, kula sibuk sholat duha. Ya rajin, tapi nek wis ora pada seret rezekine ya lali. Nah, atau contoh lagi, biasanya ini ketika kita lara sakit gigi atau sakit panas, ya, biasanya kita tuh lebih sering untuk mengumandangkan zikir kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Ini Gusti Allah senang loh, ya. Diingat sama hambanya tuh Gusti Allah tuh senang, bukan main, luar biasa. Atau contoh lagi, biasanya kalau sekolah SMP sama SMA, besok ada ujian, malamnya itu biasanya ada yang namanya tahajudan, ada yang namanya istighosah. Leres ngomong boten. Biasanya ada mujahadah, benar atau tidak? Ada ya, benar ya. Berarti apakah kita harus menunggu ujian dulu baru kita bisa dekat dengan Gusti Allah? Apakah harus nunggu ujian dulu baru kita dekat dengan Gusti Allah? Maka inilah bentuk bahwa musibah adalah sebuah takdir yang mana Allah menyukai hal ini supaya hambanya dekat dengan Allah, supaya hambanya tidak lupa dengan Gusti Allah. Sebab apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa kok lupa dengan Allah, lupa sama Allah, ya, dia sibuk terhadap pekerjaannya, bisnisnya, sibuk pada sawitnya, ya, tidak pernah hadir di pengajian, lupa sama sholat, ya, ini Allah akan lupa sama dia. Fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Malah dia nanti akan diberi kehidupan yang rupak, yang sempit. Ini gara-gara dia lupa sama Gusti Allah. Ketika hambanya ingat sama Allah, ya Allah akan ingat sama hambanya. Maka dengan adanya hadir di pengajian, ini adalah sebuah bukti supaya kita selalu ingat kepada Gusti Allah.
Nah, ya. Bahkan orang NU, mohon maaf, orang NU itu luar biasa. Terkena musibah malah seringnya orang NU itu bilang alhamdulillah. Contoh, ketika ada suami istri, istrinya melahirkan anak, anaknya meninggal, orang NU biasanya kayak gini, wes gak apa-apa, alhamdulillah, yang penting ibunya selamat. Ada kecelakaan, ada orang kena musibah kebakaran, ya wes gak apa-apa, yang penting orangnya selamat, alhamdulillah. Ini kalau dari kacamata sufi, mohon maaf, kalau dari kacamata sufi, ini adalah derajat tertinggi dari orang yang qanaah, orang yang menerima takdirnya Gusti Allah. Saya teringat, mohon maaf, kalau terkait masalah kita menerima takdirnya Gusti Allah, pasti kita ini kalau tidak belajar dari sekarang, takdir Gusti Allah ini kan macam-macam. Ada yang takdir menurut kita jelek, ada yang takdir menurut kita baik. Ada orang ditakdirkan sama Allah, orang tuanya meninggal sejak kecil. Kita sejak kecil orang tuanya meninggal. Kalau kita mikir, oh Gusti Allah gak adil, kok ada banyak orang yang orang tuanya bisa sampai sehat sampai saya tua, sampai mereka tua. Ada lagi suami istri belum dikasih anak, pasti mikir, orang-orang itu Gusti Allah tuh gimana sih? Orang-orang kok pengen punya anak kok gampang sekali. Saya baru nikah, saya sudah nikah 5 tahun kok belum dikasih anak. Bahkan ada orang sepasang laki sama perempuan yang mana mereka tidak pengen punya anak malah jadi anak. Ini gimana Gusti Allah? Nah ini, ya berarti kalau semacam ini kita ini terlalu su'ul adab kepada Gusti Allah, terlalu berani ya menentang atas mengkritik takdirnya Gusti Allah. Mohon maaf, kemarin saya dicontohkan sesuatu hal yang luar biasa. Panjenengan kenal Habib Lutfi atau tidak? Kenal ya? Kenal ya? Saya orang kenal kebangetan lagi ya. Habib Lutfi itu kemarin baru ketinggalan alias baru meninggal istri beliau, yakni Syarifah Shalma ya. Apa perkataan beliau? Kalau masalah gelo itu apa ya? Kecewa, sedih. Saya sedih, tapi meskipun saya sedih, saya tetap harus ridho terhadap ketetapannya Gusti Allah. Ya, gak boleh manusia itu gak boleh dia gak ridho atas takdirnya Allah, gak boleh. Ya, makanya a'dhamun ni'am, sebesar-besarnya sebuah nikmat adalah ketika kita diberi ketenangan hati. Nikmat yang besar itu bukan karena dia kaya raya, bukan ya. Kaya raya itu bukan menjadi termasuk nikmat yang besar. Menjadi orang kaya itu bukan nikmat yang besar. Nikmat yang terbesar adalah mempunyai ketenangan hati. Karena orang yang mempunyai ketenangan hati tidak mudah untuk menyalahkan takdirnya Gusti Allah. Itu yang perlu dicatat ya. Jadi orang kaya, ini saya sering ngomong ini ke beberapa kesempatan, jadi orang kaya itu tidak enak Bapak Ibu sekalian ya. Saya bilangin jadi orang kaya tidak enak. Nanti ketika kita di akhirat, kita itu ada yang namanya hisab ya. Ketika di akhirat itu ada yang namanya hisab. Hisab tahu nggak? Hisab itu perhitungan amal ya. Contoh, ada orang yang namanya Busri ya, ini contoh lagi, ini contoh ya. Jadi kalau ada yang namanya Busri tersinggung, mohon maaf Busri mohon maaf. Ada orang namanya Busri. Busri itu Ibu Sri gitu ya, bukan Busri, Ibu Sri perempuan. Atau laki-laki aja lah, Pak Agus aja, Pak Agus ya. Pak Agus ketika hendak mau masuk surga, ini sama malaikat dicegat. Gus, saya ojo mlebu surga dhisik, jangan masuk surga dulu. Saya hisab dulu kamu. Saya tanyain dulu kamu ya. Kira-kira kamu ini di dunia kamu punya apa aja Gus? Oh malaikat, saya ini di dunia saya orang kaya malaikat, crazy rich ya, crazy rich ya. Ngerti crazy rich bukan Bu? Bukan ngerti? Nek crazy ngertos? Ya ngertos tapi harus dulu sandinge ngono. Ngerti tapi dulu sandinge podo wae nenek iki. Nah, crazy rich dia Pak Agus tuh kaya raya.
Oke, kamu mempunyai apa saja? Saya punya banyak Pak Agus. Saya punya mobil 4, motor 4, saya punya bis 4, punya truk 4, punya rumah 4, punya istri 4. Jenengan purun, bojo lanangin jenengan bojone 4 purun Bu. Lah kok muni 4? Sing lanang kesenengan oh, alhamdulillah dapat ACC jadinya. Oh, mantun pengajian ini mulai langsung golek mana iki kok. Naudzubillah. Mindale lah niki Pak jenengan niku aja gampang-gampang nglarani atine bab ibuke, aja gampang-gampang nglarani atine sing wedok. Sebab apa? Dungane ibu niku luwih mandi, lebih diijabahi daripada doanya sang bapak. Pesan untuk mendoakan kepada anak, ya. Doanya ibu tuh mandinya luar biasa, mustajabnya luar biasa. Sekarang pertanyaannya, kalau tugasnya yang mendoakan anak itu ibu ya, terus bapak tugasnya apa? Tugasnya bapak jangan mudah menyakiti hati sang ibu, ya. Pesan dari kakek saya, salah satu kunci kesuksesan dari rumah tangga ini adalah sang laki-laki atau suami menghormati kepada sang istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Ada namanya sahabat Abdurrahman Al-Auf. Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman Al-Auf. Beliau orang sangat kaya. Beliau kayanya luar biasa. Tapi beliau disebutkan adalah orang yang paling terakhir masuk surga. Orang yang paling terakhir masuk surga itu sahabat Abdurrahman Al-Auf. Karena terlanjur kaya, saking kayanya beliau terakhir masuk surga. Sekarang pertanyaannya, kalau orang jadi orang kaya lama masuk surga, kalau jadi orang miskin cepat masuk surga, jenengan pilih mana? Bingung iki ya wong kene ya. Padha kula nggih ketika ditangguti ngoten nggih bingung. Ya. Kata saya menyampaikan kemarin di daerah apa kemarin itu ya, di Pak Haji Mubarak kemarin ya, acara. Kalau seandainya panjenengan ditakdirkan jadi orang kaya, ya, maka niatkan apa yang jenengan punya, niatkan apa yang kalian punya, diniatkan untuk menghormati ilmu, untuk menghormati ulama. Kalau seandainya ada kiai datang di mana ini namanya? Sililang, ya, di Sililang. Saya punya rumah, saya punya mobil, kiai tersebut saya naikkan ke mobil saya. Saya di Sililang, saya punya mobil Alphard 10, tak naikkan ke mobil Alphard. Ya, saya punya rumah mewah, saya naikkan ke saya menginapkan di rumah saya, nggak usah nginep di hotel. Ya, maka insya Allah semua yang dimiliki, kekayaan yang panjenengan miliki, ini insya Allah di ghairi hisab, tidak ada hisab. Jadi ketika ditanyain, kamu punya apa? Saya punya apa-apa malaikat, saya orang kaya. Tapi saya niatkan semua harta ini untuk khidmah kepada ulama, untuk menghormati ulama. Ketika ada ulama datang ke daerah saya hormati beliau di rumah saya, di kekayaan saya. Maka insya Allah ketika panjenengan diniatkan semacam itu, jenengan akan cepat untuk masuk. Ya semoga orang-orang sini sama Allah dijadikan orang-orang kaya, ya. Tidak hanya kaya harta tapi kaya hati, ya. Tidak hanya kaya harta tapi kaya hati. Dicukupkan segala rezeki dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, tadi kita telah menyaksikan yang namanya wisuda Al-Qur'an. Al-Qur'an itu Masya Allah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Al-Qur'an itu dikatakan afdholul istighol, seseorang yang ditakdirkan gelem maca Quran itu berarti takdirnya luar biasa, termasuk pilihannya Allah yang mulia, yang luar biasa. Karena nggak semua orang sama Allah ini ditakdirkan mau baca Al-Quran, gitu loh, ya. Al-Quran itu adalah pemberian Allah. Al-qiraatul Quran, qiraatul Quran karomatun akramallahu alal bashar. Membaca Quran, manusia gelem maca Quran
itu termasuk karomah, kemuliaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Malaikat itu sampai pingin, malaikat itu sempat curhat kepada Gusti Allah. Gusti Allah, saya pengen kayak manusia, diberi kemuliaan bisa baca Quran. Itu kata malaikat. Wadul datang Gusti Allah, saya pengen kayak manusia bisa baca Al-Quran. Ya, jawab Gusti Allah, kalau kamu pengen mendapatkan kemuliaan Al-Quran, dengarkan manusia yang sedang membaca Al-Quran. Jadi malaikat bisa mendapatkan kemuliaan Al-Quran adalah ketika dia mendengarkan manusia yang sedang baca Al-Quran. Jadi ketika panjenengan ini baca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, jenengan baca Al-Quran, jenengan baca Al-Qurannya yang tenanan, yang bagus, yang baik, yang tampil, tajwidnya yang baik, tajwidnya yang bagus. Kenapa? Karena bacaan kita itu nanti disemak sama malaikat. Iya, kalau seandainya yang nyemak itu malaikat Jibril, malaikat Mikail, enak kita. Kalau yang nyemak malaikat Israel, oh ya, malaikat Israel nyemak bacaan kalian, bacaan Bapak Ibu sekalian, bacaannya bukan geratul. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bacaannya salah-salah, yang dengar malaikat Israel dicabut nyawamu. Iki wong iki macane elek, tak cabut ae nyawone daripada bacaane berbagi kuping. Iya, kalau seandainya yang dengar malaikat Israel, yang dengar malaikat Israfil, kiamat dunia goro-goro bacaanmu. Wah, dosa kabeh sampeyan iki. Ya, jongkrokno wae tanggomu. Oh, kowe itu goro-goro penyebab kiamat ngono wae. Ini pentingnya kita ya membaca Al-Quran, karena ini adalah sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka syukurlah panjenengan, ya, syukurlah panjenengan, anak-anak panjenengan bisa ditakdirkan mau mondok di pondok pesantren Manbaul Ulum, bisa membaca Quran dengan baik. Nyuwun sewu, mohon maaf ya, dalam kitab Nawadir anak kita ini bisa baca bismillah saja, bisa baca bismillahirrahmanirrahim, ini akan mensyafaati orang tuanya ketika orang tuanya di akhirat. Ya, ini luar biasanya Al-Quran itu semacam itu. Hanya modal bismillah saja orang tua akan diselamatkan oleh anaknya. Makanya orang yang sering galau-galau itu karena orang yang nggak pernah baca Al-Quran. Ya, Al-Quran itu membuka segala permasalahan. Laisa minna malam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk dari golongannya Kanjeng Nabi kalau seandainya ada orang mengatakan buat apa baca Quran, gak ada faedahnya. Itu bukan golongannya Kanjeng Nabi. Dia merasa tidak dicukupi dengan Al-Quran. Ya, maka inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak, kalau nyusul, mohon maaf ya, seandainya panjenengan sudah terlanjur, saya terlanjur sudah tua, saya tidak bisa baca Al-Quran, ya, maka salah satu tebusan panjenengan supaya panjenengan bisa selamat, yakni anak panjenengan harus dipondokkan, ya, wajib, ya, karena kewajiban orang tua kepada anak adalah mengajari adab, mengajari tata krama. Seandainya ada orang wong tua, orang tua itu kalau punya anak jangan cuma ngerti bagaimana cara buatnya saja. Wong tua saya itu ngerti ini cuma gawene tok, orang ngerti kewajibane. Nggih napa mboten? Piye cara gawene? Oh, ngono muni nggih banter ya. Ojo cuma ngerti gawene tok, tapi kudu ngerti kewajibannya. Di antaranya anak harus dididik dengan pendidikan agama yang benar, ya. Kau seandainya jenengan punya anak nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, maka semua dosa yang dilakukan oleh anak semuanya ditanggung oleh orang tua. Ya, estu niki. Ya. Jadi kalau jenengan punya anak sudah besar nggak bisa baca Quran, itu dosanya ditanggung orang tua kabeh.
Ini yang namanya innama amwalakum wa auladakum fitnah. Ya, anak akan jadi fitnah bagi orang tua. Tapi kebalikannya, ketika orang tua punya anak, anak sudah dipondokkan, anak dinajikan kepada guru yang baik, guru yang benar, maka insya Allah anak akan menjadi al-malu wal banuna zinatul hayati dunia, akan menjadi perhiasan bagi orang tua. Jenengan nyuwun sewu, jenengan sakniki mau dapat pahala gampang. Jenengan sholat dapat pahala, jenengan puasa dapat pahala, jenengan ngaji dapat pahala. Nek wis modal, piye cara oleh pahala nih? Nek wis mati, cara mendapatkan pahala bagaimana? Nah, anak yang soleh yang bisa diandalkan hanyalah anak. Kamu mau mengandalkan siapa? Tonggomu, orang mungkin. Tonggomu nek wis sampeyan modal, sampeyan meninggal, tonggomu seneng tasyakuran malahan. Ya, orang malah takziah, orang malah ziarah enggak tasyakuran. Alhamdulillah, tonggoku sing cerewet wis mati. Wah, seneng ke tonggomu. Ya, enggak bisa kita andalkan tetangga kita, enggak bisa. Yang bisa kita andalkan hanya anak kita. Maka cara mendidik supaya anak kecil kita, anak kita mau jadi anak yang soleh-soleh adalah dengan memondokkan di pondok Mamba Ulum, ya. Dan ibu-ibu yang anaknya tadi di wisuda masih 10 juz, jangan diboyong dulu, jangan dibawa pulang dulu, ditunggu sampai hatam, ya, ditunggu sampai hatam, karena termasuk tanda kebaikan diterimanya amal kita oleh Allah, yakni orang tersebut senantiasa selalu melakukan kebaikan. Itu tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok anak ibu lanjut terus mondok sampai hatam, berarti tandanya amal anak ibu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kesusu diboyong, ya. Dan lagi, kalau sudah memondokkan anak, ada beberapa syarat-syaratnya. Santri kalau anaknya mondok ada beberapa syarat. Satu, harus patuh terhadap semua peraturan pondok. Jangan ikut ngatur, nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena apa? Kunci kemanfaatan anak ilmu anak panjenengan itu tergantung ridhonya guru. Kok jenengan sebagai wali murid kok ngatur-ngatur, anak saya harus gini sampai membuat hatinya Yai Romli sakit hati. Takut ilmu anak panjenengan tidak manfaat. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai anak panjenengan keluar dari pondok ini tanpa ada ridho dari Yai Romli. Karena ridho dari Yai Romli adalah segalanya untuk kesuksesan anak panjenengan. Ya, jangan sampai wali murid ini ikut nantang, nah nggak boleh ini, ikut mempengaruhi anaknya, nggak boleh. Dan ketika panjenengan nanti sowan kepada Yai Romli, yang sowan sawalan atau sowan apa, ini lebih baik jenengan itu membawa sedikit sodako, membawa sedikit bawaan. Biasanya kalau kita sowan kan bawa gula, ya, bawa beras. Ini ada dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sodako. Kalau kamu mau sowan kepada kiai, gowo sodako, sowane gowo sodako. Sodako ini, sodako kepada orang alim, sodako kepada kiai, ini untuk mahar supaya anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Mahar, ya. Ayahnya Imam Ghazali itu sering sodako kepada kiai. Akhirnya anaknya jadi ulama besar, ya. Ini gara-gara kita senang sodako kepada kiai. Sing disodakoi aja biduan wae, nyawer biduan. Pikir apa? Ada orkes dangdut. Kira-kira temen iki sering nama mboten nyawer biduan. Sering nama mboten? Sering wong endi lho, Pak? Nah, bahaya kabeh ini. Nah ini kalau seandainya kita nyuwun sewu, kita tidak mempunyai uang, saya nggak punya uang, saya punyanya beras, bawa beras nggak apa-apa. Sekilo, setengah kilo, nggak apa-apa. Kalau seandainya nggak punya beras, punyanya ayam atau dok telur, nggak apa-apa bawa telur. Nggak punya telur, punyanya ayam hidup, nggak apa-apa, bawa pitik kalau sowan Yai Romli, saya mau sowan menyewakan anak saya, ya, ini saya bawa sodakoh
pitik nggak apa-apa, pitik urip. Nek umpama pitik urip nggak punyanya kambing hidup, nggak apa-apa, bawa kambing ke sini ya, sambil otong-otong kambing. Insya Allah Yai Romi tambah senang nek bawa kambing itu, ya. Nggak punyanya kambing hidup, punyanya sapi hidup, oh tambah senang Yai Romi nek sedekah sapi. Oh, sing penting ojo sedekah perawan urip, wah bahaya nek sedekah perawan urip itu. Bojone nesu kok, bojone Yai Romi bahaya itu, ya. Maka inilah salah satu adab kita berinteraksi dengan para kiai. Maka Al-Quran itu mengajarkan kita sebuah sifat spiritual yang baik, ya. Orang yang suka baca Al-Quran, orang yang suka banyak membaca Al-Quran, nanti derajat di akhirat seperti sebanyak dia membaca Al-Quran, ya. Warattil Quran kama turattilu fid dunya fa inna manzilataka fil akhirah inda akhir ayatin taqra'uha. Derajat kamu di akhirat ini adalah derajat sebanyak mana kamu membaca Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin tinggi derajat kita di akhirat. Bahkan orang tua saya mengatakan, ketika kamu bisa membersamai Al-Quran di dunia, maka Al-Quran akan membersamai kamu di akhirat. Pokoknya kemauan ya, karena hujan juga atau banjir dan melasnya lanjut apa buatan bu? Laku jalan ini bu. Sama mau bengi wis diudani, saiki udani mana? Piye iki? Nggih apa buatan Pak? Iya mau bengi diudani buatan lagi. Nggih jare. Mau bengi nembe diudani, saiki diudani mana? 2 kali udanan dengan mana berarti. Nggih mau bengi mau Jumat nggih. Sunah Rasul nggih. Sunah Rasul niku napa? Ya sholawatan. Sunah Rasul kok ngono, ora mesti. Sunah Rasul niku sholawatan nggih. Nah niki ya saya kula teringat Mbah Yai Mahrus Ali, Mbah Yai Mahrus niku mbah kula, Mbah Yai Mahrus niku mbah kula. Mbah kula niku nek dipun kangleti amalan apa sing saged dadine sugih, amalan apa sing saged dadine sugih, beliau memberikan ijazah maca sholawat Jibril sedina ping 1000, sehari 1000 kali. Ya. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad. Enaknya sholawat ya, enaknya membaca sholawat. Haitsuma kuntum fasallu alayya fa innahu tuballighuni. Bagaimana bentuk panjenengan maca sholawat bakal sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan masak maca sholawat tetap hasil maksud. Jenengan teng sawah lagi panen, lagi matut ya, maca sholawat tetap angsal fadilah sholawat. Ya. Sing penting sing ora oleh nunggu jeding karo maca sholawat, no jeding kayak lagi ngising sholawat Muhammad itu ora oleh, ya ora oleh. Maka inilah salah satu ijazah amalan supaya kita sama Allah dijadikan orang yang kaya harta sama kaya hati. Nah. Tapi nek diterusne kok melasne panjenengan nggih. Durung tega kula niki. Ya pun napa namanya? Ya kita berdoalah semoga hujan ini termasuk hujan yang rahmat. Ya. Ada 2 udan itu wonten kalih, enten ghaib, enten mator. Ya. Enten ghaib, enten mator. Ya. Kalau ghaib itu adalah sebuah hujan yang memberikan kemanfaatan bagi manusia. Itu ghaib. Termasuk panen subur, rezeki barokah, semuanya itu namanya ghaib, hujan yang rahmat. Ya. Kalau yang mator itu hujannya macam-macam, badai dan sebagainya. Semoga hujan ini termasuk hujan yang rahmat. Ya, Allahumma amin. Mohon ikut Allah yang sudah kula sampaikan, namun saya sekali lagi kita berdoa semoga kita semua oleh Allah diberi barokah semuanya dan kita diberikan husnul khatimah. Allahumma amin. Mohon ikut Allah yang sudah kula sampaikan, monggo kita membaca doa bersama-sama, semoga harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa Allahumma hasil maqasidana li maqasid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan mubashshiratan biha wa ala